Oke, baiklah. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Manuel Trianta Tarigan, NPM 2015310535. Saya akan memaparkan poin-poin 7 materi dari materi 1 sampai materi 7. Mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Langsung saya mulai. Materi pertama yaitu konsep kewirausahaan. Menurut Thomas Zimmer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis, penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dalam kewirausahaan, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang pengusaha. Hal tersebut adalah konsep dasar kewirausahaan. Konsep kewirausahaan. 1. Peluang. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang wirausahawan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. 2. Kemampuan menanggapi peluang. Kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan seperangkat tindakan. Tindakan-tindakan tersebut kemudian akan menghasilkan suatu usaha bisnis baru yang produktif dan inovatif serta menjawab peluang usaha yang ada. Yang materi kedua, kunci sukses kewirausahaan. Memulai usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Meski begitu, hal tersebut bukanlah penghalang bagimu untuk sukses. Jika dijalankan dengan baik, bisnis pun akan berkembang pesat dan mampu mendatangkan keuntungan berlimpah. Kunci sukses kewirausahaan. Pertama, belajar dari kegagalan. Kunci sukses kewirausahaan ini banyak dipegang teguh oleh tokoh besar dunia. Dari kegagalan inilah bisa belajar dan sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik ke depannya tanpa harus mengulangi kesalahan yang sama. Kedua, hidup seimbang. Hidup yang kurang seimbang tentu akan mempengaruhi pada usaha atau bisnis yang dijalani. Agar lebih mudah menjalankan pola hidup seimbang, sebaiknya buatlah list apa yang harus dilakukan setiap harinya dan berusahalah untuk berkomitmen mematuhinya. Ketiga, berpikir positif dan terbuka. Sikap dan pikiran yang positif bisa membantu untuk mencapai segala hal yang sudah ditargetkan. Kemudian, tanamkan pula sikap terbuka. Terbuka di sini adalah dengan mendengarkan masukan dari orang lain serta berusaha menjadi lebih baik ketika mendapatkan kritik. Tidak boleh menganggap kritik sebagai suatu yang membuatmu terpuruk. Keempat, lingkaran pergaulan yang sukses. Keberadaan partner dalam lingkaran pergaulan yang luas akan mendukung perkembangan usaha. Memiliki pergaulan yang luas bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terlebih lagi sekarang sudah ada media sosial yang berisi grup pengusaha dan pembisnis. Mereka akan menjadi partner bisnis yang menguntungkan sehingga meningkatkan untung. Materi ketiga, merintis usaha baru dan mengenali model pengembangannya. Merintis usaha baru dan model pengembangannya bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan jiwa-jiwa pembisnis dalam diri kita supaya bisa menjalankan dengan baik. Jiwa-jiwa itu adalah sifat tekun, cekatan, pandai melihat peluang, kreatif, dan sabar. Menjadi pembisnis adalah sebuah keberanian
untuk bisa terjun dalam ketatnya persaingan pasar. Tahap pengembangan usaha. Yang pertama ada starting. Starting adalah tahapan di mana seorang mulai membentuk gagasan, ide, atau organisasi baru untuk dieksekusi menjadi kenyataan. Dalam dunia bisnis, starting adalah merupakan aspek vital dari cikal bakal gagasan inovasi yang baik. Yang kedua ada buying. Buying adalah usaha selanjutnya dalam melakukan pengembangan model usaha. Buying merupakan tindakan pembelian perusahaan yang telah ada atau telah didirikan. Cara buying dinilai lebih simpel dibandingkan cara starting karena telah tersedia data dan material perusahaan. Yang ketiga ada franchising. Franchising berarti pengaturan kerjasama yang biasanya dilakukan dengan orang-orang atau organisasi tertentu. Biasanya proses kerjasama ini dilakukan para pengusaha yang sudah profesional bersama perusahaan besar. Materi keempat, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi laba. Dari segi bisnis, karena perusahaan laba hanya bekerja untuk kepentingan sendiri, maka perusahaan ini dapat mengevaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik demi kebaikan perusahaan tersebut. Pada jenis perusahaan ini, para pemilik perusahaan memiliki pengaruh yang besar pada bisnis karena mereka bebas memilih serta bertindak dalam melakukan investasi dan mengambil keputusan yang akan menghasilkan pendapatan yang maksimal bagi bisnis mereka. Materi kelima, konsep-konsep dasar dan batas-batas sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen merupakan bagian dari sistem kehidupan. Suatu sistem mempunyai dua aspek, yaitu lingkungan sistem dan aliran sistem. Dalam mengendalikan suatu organisasi, digunakan sistem pengendalian, yang dimana sistem pengendalian bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara kondisi yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Materi ke-6, perilaku organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi manusia demikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk tujuan-tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan organisasi, baik sistem formal maupun informal. Mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi, perusahaan, konsekuensinya kedua hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan adalah budaya, gaya manajemen, organisasi informasi, persepsi dan komunikasi. Di dalam sistem pengendalian formal tersebut terdapat beberapa aturan yaitu seperti pengendalian fisik, manual, pengaman sistem, dan sistem pengendalian tugas. Materi ke-7, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban. Pemisahan pusat pertanggungjawaban digunakan untuk memudahkan penilaian kerja suatu pusat pertanggungjawaban. Keberhasilan pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan kriteria efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, laba merupakan ukuran efisiensi dan sekaligus efektivitas karena menyangkut input dan outputnya. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4. Pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku, terapan, ataupun yang sering disebut dengan affiliate
behavioral change. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Min. Makasih ya, Min. Oke, aman. Sip. Oke. Nanti aku kirim ya. Lo ngapain kirim ke aku? Nggak perlu lagi nih. Enggak lah, udah kumpul aja Bapak itu. Oke. Oke. Kasih ya.